Halo pemirsa, kasus penikaman di kota Manado kembali ramai diperbincangkan oleh netizen. Betapa tidak, seorang tulang punggung keluarga yang merupakan perantau dari luar Sulawesi Utara meninggal secara tragis hanya saat dia ada di satu tempat dan berpapasan dengan para residivis. Ia pun meninggal hanya karena saling bertatapan dengan dua orang residivis yang kebetulan lewat di mana saat itu korban berteduh saat dia sedang bekerja sebagai driver online. Nah, hal ini menimbulkan stigma negatif. Benarkah Manado sudah makin rawan? Manado sudah tidak aman lagi kah? Kita akan membahasnya dalam Bicara Kawanua kali ini. Dari Ibis Kitchen Boulevard Manado, saya sudah bersama para narasumber kali ini. Halo Bapak-Bapak, salam sehat, permisi. Sudah ada bersama saya, yang pertama ada Pak Adre Laikun, selaku pimpinan DPRD Kota Manado. Halo Pak, salam sehat. Berikutnya ada Pak Kompol Sugeng Wahyudi, selaku Kasat Reskrim Polresta Manado. Siap. Dan berikutnya ada Sir Valentino Lumowa selaku akademisi, dosen filsafat dari Universitas Katolik de La Salle Manado. Halo Sir Valen. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak ya. Oke, saya ingin bicara dengan Pak Wakil Pimpinan DPRD Kota Manado dulu Pak, karena kebetulan ini adalah seri yang kedua membahas mengenai rawannya kasus penikaman yang ada di Kota Manado. Dan kebetulan informasinya Pak Adre ini kan Dapil Manado Utara begitu Pak ya. Dan memang termasuk salah satu yang rawan begitu Pak Kasat ya. Nah, Pak Adre melihat hal ini, apalagi memang tidak bisa dipungkiri kebanyakan anak muda ya yang menjadi pelaku kasus penikaman yang terjadi. Tanggapannya Pak bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Salam sehat semua. Salam buat Ner dan Pak Kasat. Saya berpikir kenapa sampai hal ini bisa terjadi di Kota Manado. Pertama, di Kota Manado ini penduduknya sangat banyak. Sangat banyak, dan kedua pendapatan juga tidak berimbang antara penduduk banyak dan pendapatan. Berarti faktor ekonomi begitu Ya, Pak ya? ada kemungkinan seperti itu. Berikut kebanyakan yang terjadi penikaman ini anak muda. Nah, saya cenderung ke latar belakang pendidikan. Apapun pemerintah mengusahakan, tapi tanpa ditunjang dengan SDM yang memadai, itu saya kira sangat susah. Dan faktor lingkungan dan faktor keluarga. Jadi saya kira alasannya sampai terjadi hal-hal seperti ini di Kota Manado karena faktor-faktor itu. Pertama, tingkat pendidikan atau sumber dayanya lemah. Kedua, faktor dalam lingkungan dan keluarga. Sehingga hal ini bisa berimbas ke perilaku-perilaku yang seperti itu. Baik, kalau dari Sir Valen, karena tadi dikatakan ini kan karena faktor pendidikan juga ya, dan juga mungkin dari lingkungan dan juga keluarga. Kalau dari Sir Valen, apakah setuju atau bagaimana? Pemirsa yang luar biasa, sangat mungkin seluruh faktor-faktor tadi akan mempengaruhi kasus mikro yang kita sasar ini kan, kasus mikro. Tapi kasus mikro ini sebenarnya satu dari 23 kasus yang terjadi dari Januari sampai Juni, akumulasinya. Kemudian pada saat yang sama indikator-indikator tadi baik pendidikan, kemudian pertumbuhan ekonomi, dalam konteks Manado, angka rata-rata lama sekolah Manado cukup tinggi. Kemudian IPM Kota Manado cukup tinggi. Jadi berbasis data ini memang akan membingungkan kenapa ada anomali di hadapan kita. Jadi ada kasus kecil yang menyeruak yang kemudian
seakan-akan mengacaukan capaian-capaian ini. Angka rata-rata lama sekolah yang bagus berarti harapannya pendidikannya lumayan bagus. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang menggeliat karena kita mulai memulihkan ekonomi kita secara lokal, berarti cukup bagus. Jadi ada apa di sana sebenarnya? Menilik satu kasus dari sektor-sektor ini adalah salah satu cara. Tetapi kita juga harus lihat bahwa kasus ini adalah kasus mikro. Jadi memang akhirnya kasus ini harus ditelaah juga secara mikro. Ada apa yang terjadi dengan sang subjek ini kan? Ya. Karena itu subjek ini sudah masuk di wilayah pengurusan penyelidikan sekarang Pak ya? Oh, sudah penyidikan di wilayah penegak hukum kepolisian. Nah, di sini kita mencoba untuk melihat motifnya lebih dalam. Ya. Nah, dalam proses ini menurut saya kita masyarakat Manado memang perlu concern. Tadi sudah diangkat oleh Pak Wakil untuk diarahkan. Nah, pendidikan bukan cuma satu hal. Menurut saya, bagaimana masyarakat menciptakan klausura yang positif atau wilayah kecil yang positif yang mendukung individu untuk tumbuh positif itu penting. Pendidikan di sekolah itu kan yang kita bicara dengan angka rata-rata Lama sekolah. rata-rata lama sekolah. Ya, itu pendidikan formal. Tapi ketika dia kembali ke rumah dia berhubungan dengan lingkungan sekitar. Ya. Nah, lingkungan sekitar ini merupakan sumbu yang menopang kehidupannya, memberi warna pada kehidupannya. Ya. Nah, kalau seandainya di sana dia mendapatkan sebuah rumus atau pedoman yang salah tentang siapa itu orang yang baik atau siapa itu orang yang top atau siapa itu orang yang jago, itulah yang terjadi. Berawal dari minuman keras, Ya. pandangan mata yang menurut saya pandangan mata ini kan bukan cuma sekedar pandangan mata. Ini Ya. mau mengatakan bahwa siapa yang lebih berkuasa di sini sebenarnya kan, Ya, siapa ya. orang yang lebih dekat di sini. Nah, ini kan sudah masuk wilayah psikologis. Saya bukan ahli psikologi, tapi setidaknya ketika kita masuk di sana, itu berarti lapisan kemanusiaan kita masih tipis. Tipis karena apa? Ternyata kita salah mendeteksi mana yang membuat kita jadi manusia. Bagi orang ternyata masih siapa lebih jago dengan menunjukkan Ya. dengan cara seperti itu kriminalitas, dia dilihat sebagai orang yang jago. Sangat disayangkan ya. Ya, Soal- paradigma ini yang menurut saya perlu dirombak. Oke. Kita lebih arahkan ke paradigma yang lebih luas, lebih global, lebih sosial. Sekarang concern kita ke dunia sosial seharusnya lebih. Contohnya secara global, tadi saya baru baca di sana, 1,5 juta anak akan terancam untuk menjadi anak-anak yang kurang gizi. Berarti misalnya masuk stunting. Iya. Ini tema-tema yang perlu diangkat ke anak-anak muda. Nah, kalau seandainya kita jauh dari tema-tema kemanusiaan seperti ini, Baik. akhirnya kemanusiaan akan sangat rapuh dan gampang untuk seperti tadi. Iya, sangat kasus kecil disayangkan. ini. Apalagi ternyata yang menjadi pelakunya ini residivis. Jadi dia sudah pernah dan mungkin apakah tidak diterima oleh masyarakat atau seperti apa, kita akan kembali usai jeda ya pemirsa. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Sarvalan tadi katakan jadi ini karena ada suatu kondisi psikologis juga ya. Mungkin manusia gagal tadi ya mendeteksi bagaimana caranya untuk menjadi manusia yang baik mungkin ya. Karena lebih memilih untuk menunjukkan siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat. Ini sebenarnya faktor-faktor apa yang mendorong, apakah benar memang lingkungan seperti yang dikatakan tadi? Menurut saya lingkungan yang paling besar. Itu pasti. Dia akan terpengaruh. Dan pendidikan formal, pendidikan informal itu menunjang pendidikan yang saya sebut lingkungan, yang Ya. dibuat oleh lingkungan. Tapi yang paling inti kan keluarga. Keluarga, sehingga dalam konteks ini kita di sini wakil rakyat, akademisi, penegak hukum, kita hanya tiga dari sangat banyak pilar untuk membuat orang ini jadi baik. Ya. Jadi memang ini kerja bersama dan menurut saya ide dari apa yang disebut dengan keadilan restoratif itu adalah ini, di mana lingkungan
mempunyai kewajiban moral untuk memastikan bahwa ini adalah lingkungan hidup yang baik bagi makhluk hidupnya. Oke. Habitat yang baik bagi hidupnya. Oke, untuk mewujudkan satu lingkungan hidup yang baik, yang aman, tentunya butuh aparat keamanan. Pak Sugeng, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Saya mau menjelaskan dulu singkat, Pak Koordinator, Pak Sir. Dari data yang saya bawa ini kita bicara di tahun 2022. Saya ada memiliki data di mana kita telah menangani ambil 9 kasus terbesar yang istilahnya mengakibatkan atau indikasinya dibilang Kota Manado tidak aman, yaitu kasus aniaya, pengeroyokan, pengancaman, undang-undang darurat, itu artinya penggunaan sajam, kemudian pembunuhan, ada juga KDRT saya masukkan juga, termasuk perilaku cabul, kemudian kekerasan terhadap anak dan pencurian. Itu kalau kita globalkan ada 3 kasus besar yang kita ambil tuh. Pertama adalah aniaya. Di tahun 2022 ini Pak ada 195 kasus aniaya Pak. Semua diawali dengan miras, ya, mengkonsumsi miras terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada pengeroyokan. Itu kasusnya selama tahun ini sampai di Agustus Pak Dewan itu ada 78 dan semuanya diawali dengan miras. Oke. Ya. Kemudian Bersumber dari minuman keras begitu ya? Ya, ada kasus pembunuhan. Jadi selama 2022 ini ada 4, termasuk 2 yang kejadian kemarin Pak di Wanea dan di Malalayang di Klea. Itu juga diawali dengan miras. Contoh yang paling terakhir yang di Klea itu diawali sementara minum, sementara berbicara, ngobrol, kemudian ada pembicaraan yang kurang pas di hatinya. Jadi ketersinggungan, langsung mencabut senjata tajamnya dan melakukan penikaman. Sama juga dengan kejadian yang di Wanea, itu pertamanya juga dikonsumsi dulu minuman keras. Kemudian dia bapontar, orang Manado bilang, ketemulah si korban ini hanya karena lirian mata. Jadi cuma lirian mata sayang Lirikan gini mata. Pak Dewan, dia balik lagi setelah berapa meter jalan, langsung cabut sajamnya dan langsung tikam itu si korban. Kasihan. Yang korban kemudian mencoba melarikan diri tapi terpeleset Pak anggota dewan. Makanya di situ yang bersangkutan ditikam sampai 4 kali. Kemudian meregang nyawa di TKP. Artinya apa? Kejadian-kejadian tindak pidana yang terjadi di Manado ini semuanya, tidak semuanya, 90-95% diawali dari mengkonsumsi minuman keras. Betapa mudahnya di Manado ini untuk mendapatkan minuman keras. Bahkan Tapi setiap minuman gang itu keras ada. dan juga ada sajamnya juga kan Pak? Iya, Memang sudah kebanyakan yang kita dapatkan ketika sajam itu dibawa ketika sudah keluar dari rumah. Itu tadi yang Oke. dibilang sama Sir, lingkungan dan keluarga yang berperan. Dapat saya jelaskan dari kepolisian ini, dari data yang saya miliki, Manado ini jumlahnya warganya 600.000. Itu dengan penduduk asli dan penduduk luar yang bekerja di Manado. Sedangkan kepolisian, khususnya Polresta Manado, personilnya itu cuma 800-an. Iya. Itu dikurangi yang sakit, dikurangi yang tidak efektif. Jadi persentasenya satu polisi menjaga sekitar 700 warga Manado. Bayangkan, satu polisi menjaga 700 warga Manado. Nah, kemudian yang tadi dibilang beliau, saya tertarik juga ternyata dulu kontennya di Manado Utara. Iya. Karena saya memang awalnya sebelum jadi Kasat Reskrim adalah Kasat Narkoba. Jadi kalau di wilayah Manado Utara itu termasuk zona merah Bapak izin. Peredaran narkoba. Itu kita sebut saja di daerah Singkil, Tuminting dan Wenang Pak. Nah itu yang waktu saya di Dan narkoba juga itu zat zona adiktif merah. mungkin ya, lem Iya. dan sebagainya. Terus yang berikutnya ketika kita memasuki saya di Kasat Reskrim, malah yang ranking 1 tindak kriminalitas terjadi adalah Wenang Bapak. Wajar karena memang di Wenang adalah pusat industri, pusat ekonomi, otomatis tadi yang Bapak bilang tadi faktornya ekonomi. Jadi 3 tempat yang kriminalitas tertinggi berdasarkan data kita, Wenang, Tuminting dan Singkil. Ya, termasuk yang wilayah Bapak tadi. Jadi itu tadi keamanan yang dibilang Sir bukan hanya milik kepolisian, Ya. di mana kita Polresta sudah maksimal, sangat-sangat maksimal, kita 24 jam 7 hari mengamankan Manado. Wah, Banyak luar inovasi biasa yang kita ya. buat, termasuk yang dari Satreskrim yang lagi tren kita yaitu Resmond on the Road. Itu kita mengamankan mulai dari pukul 10 malam sampai jam 5 pagi. Iya. Jadi kalau saya sudah bangun pagi, betul langsung sholat subuh cek, oh masih online berarti masih anggota saya masih bergerak di lapangan. Itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan
beberapa kejadian Tapi yang kalau tren cukup menonjol. kasusnya Pak dibandingkan Ya. dengan tahun-tahun kemarin bagaimana? Untuk data yang saya miliki dari 2020, 2021 sampai sekarang ada terjadi penurunan. Oke, sebenarnya trennya turun. Trennya begitu ya? turun, cuman itu tadi yang dibilang ada kejadian mikro, kejadian kecil yang dianggap Manado ini tidak aman, tapi sebenarnya tidak. Itu kejadian kecil dan Oke. itu memang yang sering terjadi di Manado, dan polisi juga bergerak cepat, Baik. artinya tidak sampai 24 jam pelaku sudah kita amankan. Termasuk kemarin yang katanya viral di daerah Ring Road, pelakunya sudah kita amankan malam minggu kemarin. Iya. Yang saja pembuatnya sampai kita amankan juga, kita Pabriknya proses sudah juga. diamankan ya? Iya. Oke. Jadi artinya kepolisian bergerak cepat dan maksimal dalam mengatasi tindakan kriminalitas, termasuk komponen pendukung dalam membantu keamanan, misal dari tokoh masyarakat, dari akademisi, dari TNI, termasuk dari pemerintah kota. Baik. Dengan layanan 112-nya, termasuk yang Prokamling yang dicetus oleh Bapak Wali Kota, itu Baik. sangat membantu kami menciptakan Kamtipmas yang aman di Manado yang kita cintai ini. Baik, dari aparat keamanan mengklaim bahwa sudah bekerja maksimal dengan personil yang terbatas 24 jam 7 hari ya, selalu standby untuk menjaga kota Manado. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk menjaga Manado, kota tercinta kita? Kita akan kembali usai jeda pemirsa, tetap bersama kami. Ya, masih amankah kota Manado? Tadi dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim Polresta Manado, Pak Pimpinan, bahwa memang sebagian besar atau 95% kasus yang terjadi ini akibat minuman keras atau miras. Padahal belum lama ini kan memang dari DPRD provinsi ya memang akan melegalkan cap tikus, Pak. Ini bagaimana Bapak selaku sesama anggota legislatif, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Saya sendiri mengapresiasi ke Pak Komdan sama Polres Manado yang cepat untuk menangani kasus yang terjadi di Kota Manado. Nah, memang kami sebagai penyelenggara pemerintahan memang tidak terlepas hubungan antara pemerintah dan kepolisian, karena kita bersama-sama melihat dan menyaksikan yang terjadi di Kota Manado ini. Jadi pertama saya selalu himbau kepada masyarakat agar supaya pembinaan anak-anak ini dari keluarga. Dan tiap kali saya ke gereja menyuarakan ini, karena langkah-langkah yang mengantisipasi untuk terjadi hal seperti ini adalah pertama keluarga dan gereja. Dalam konteks keagamaan ya, baik gereja maupun masjid. Nah, kami tidak bisa melangkah lebih jauh karena ini ada hal yang kita tidak bisa masuk di ruang itu. Kalau misalnya dalam keluarga, faktor keluarga ya. Karena kalau kita masuk lebih dalam konteks keluarga, kita semua disalahkan sebagai penyelenggara pemerintahan dalam hal ini. Jadi sebagai pemerintah, sebagai penyelenggara pemerintahan, selalu menyarankan kepada masyarakat yang ada agar supaya pertama menjauhkan dari hal-hal seperti miras. Kedua, rajin beribadah. Ya kan, ini kan himbauan pemerintah. Ketiga, sosialisasi lengkap dengan lingkungan. Kalau lingkungan yang membawa kita menuju ke hal yang tidak baik, yang sekarang kita ada di lingkungan untuk bisa mempengaruhi pada teman-teman yang punya pendidikan yang sangat minim, nah why not kan? Harus jadi teladan ketika kita mempunyai pendidikan yang layak. Nah sekarang seperti yang saya katakan tadi, tingkat pendidikan kita sangat rendah di Kota Manado. Masih lumayan tinggi. Iya, lumayan tinggi. Rata-rata sekolahnya lumayan tinggi. Tapi tingkat, kalau saya memahami tingkat sekolah itu tinggi, tapi untuk memaknai sekolah ini masih agak kurang. Iya. Artinya kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa. Artinya untuk status ini saya rasa ini tidak melekat kepada
sebagai anak muda. Ya. Karena cuma asal sekolah, yang penting datang sekolah. Kebanyakan Pendidikan yang sebenarnya pendidikan yang itu sebenarnya tidak- tidak teresap dengan baik oleh anak-anak kita. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan ini tidak terlepas dari pada bimbingan guru, dosen Ya. dan orang tua dalam keluarga. Tapi kalau soal miras Pak, yang tadi saya katakan kalau dari Pak Adre gimana? Karena sesuai data ya, ini sesuai data dan fakta di lapangan bahwa memang Ya. semuanya berawal dari miras. Di satu sisi tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak masyarakat kita, terutama di Sulawesi Utara, yang hidup dari sini, petani cap tikus dan sebagainya, bahkan bisa menyekolahkan anak hingga kuliah. Itu bagaimana Pak? Iya, tentunya kalau saya berpikir ada plus minusnya ini kan. Ya. Artinya ada bisa, ada tidak bisa. Hmm, Kalau bisa kita bikin aturan-aturan yang memang tidak bisa melanggar. Oke, Kalau bisa pun bikin aturan-aturan iya, seperti itu. Karena kalaupun kita harus menutup ini mata pencarian. mata pencarian ini kan banyak juga petani-petani yang dirugikan. Nah, kita sepaham bahwa ketika ini diizinkan berarti aturannya harus jelas dari pemerintah maupun penyelenggara pemerintahan. Iya, Sehingga ini bisa jalan dan semua ini tidak ada faktor kerugian antara oke. pedagang dan kami sebagai masyarakat. Oke. Nah, terkait aturan kan dari aparat keamanan sering melakukan operasi begitu Pak ya. Ya apa? Bulan apa itu Pak? Si bulan ya, sikat pemabuk jalanan begitu Pak ya. Ini yang disita sebenarnya, yang biasanya disita ini minuman keras yang dijual di warung-warung Kak, karena sekarang ada yang sudah berlabel kan. Kalau yang sudah berlabel bagaimana perlakuannya? Yang ada di warung-warung bagaimana Pak? Ya, kita mau jelaskan dulu si bulan kayak yang kemarin kita sampaikan. Si bulan itu kepanjangan dari sikat pemabuk jalanan, Sir. Jadi salah satu inovasi dari Bapak Kapolresta Manado bahwa di Polresta baik yang Sabara, baik yang di Reserse ataupun Satintel dan jajaran Polsek di seluruh kota Manado itu melakukan penindakan terkait dengan orang-orang yang lagi mengkonsumsi miras. Jadi belum tentu nunggu mabuk terus ditindak, enggak. Oke. Artinya ketika mengkonsumsi itu tadi data yang kita punyai tindak Soalnya kan, pidana Pak, itu kalau di Manado itu orang duka ada. Iya, makanya Suka juga ada. selama tidak mengganggu ketertiban umum, selama tidak mengganggu masyarakat, kepolisian pasti hanya menyampaikan himbauan. Oke. Tapi ketika kita melakukan patroli kemudian menemukan masyarakat sedang mengkonsumsi miras, pasti kita akan lakukan tindakan preemptif dan preventif, pencegahan. Seperti Misalnya- apa Pak? Disitakah atau bagaimana? Biasanya kita langsung sampaikan sama peminum itu atau yang lagi mengkonsumsi langsung membuang minumannya, menuangkan minumnya supaya tidak mengkonsumsi lagi. Kemudian kita himbau untuk pulang. Karena itu tadi yang data saya punyai ketika selesai minum kemudian mabuk, nah arogansinya timbul. Nah, kekuatannya timbul. Nanti saya yang jelaskan itu ketika orang sudah wah kita gini, nanti yang filsafat yang menjelaskan. Nah itu data yang kita sering punya, yang kita BAP kita, pemeriksaan itu sebut, kamu setelah melakukan ini sebelumnya ngapain? Minum miras Pak. Nah seperti itu, itulah yang kegiatan si bulan untuk mencegah seperti itu. Nah terkait dengan minuman yang izin yang tidak berizin, itu tadi kita harus memilah-milah. Kalau memang dia punya izin resmi, otomatis kan kita kan hanya mengecek perizinannya. Apabila tidak ada izin, itu tadi salah satu kegiatan kita adalah si bulan. Ada juga kita kegiatan KRED itu kegiatan kepolisian yang ditingkatkan melalui kegiatan razia. Ada juga patroli rayon, mungkin Pak Dewan sudah monitor, itu yang merespon setiap pengaduan yang masuk di 112 milik Pemkot. Jadi di situ ada keluhan misalnya, Pak ada anak berkumpul minuman keras, itu rayon mendahului. Oke. Kita punya salah satu inovasinya respon time. Kecepatan kehadiran polisi itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Wah, ini luar biasa Itu ya. respon time, itu Oke. yang mungkin kita pernah lihat ya di masyarakat, pakaiannya merah, naik sepeda motor dan berseragam. Mereka sudah dibekali dengan peralatan termasuk rompi, senter, kemudian tongkat T. Itulah yang kita unggulkan sekarang ini, termasuk tim kita yang dari Resmob, itu yang lagi Resmob on the road. Tapi karena Resmob itu adalah kegiatan represif, artinya penindakan upaya kepolisian, beda dengan yang di tim rayon, itu yang Oke. respon type. Jadi
ada patokan kecepatan kita dalam mendatangi TKP, termasuk pengaduan tadi yang miras tadi. Dan ketika ada pengaduan 112 yang beroperasi di call centernya berada di Pemkot, nanti diteruskan ke kita. Waktu kita tidak boleh melebihi dari 10 menit. Itu gunanya apa? Satu, mencegah kejahatan menjadi berlebihan, kemudian mengamankan TKP, termasuk tidak ada lagi korban jiwa. Tapi kan sekali lagi dikatakan oleh Bapak tadi bahwa personil aparat terbatas. Sedangkan dalam semalam ini berapa banyak yang melakukan ada banyak pesta di Kota Manado dan memang rata-rata orang Manado memang apalagi tuan rumah suka menyediakan hal-hal seperti itu ya. Nah, apakah yang penyelenggara acaranya ditindak juga atau hanya sekedar kasih peringatan-peringatan begitu datang ke acara kasih peringatan atau bagaimana? Tapi dijawab usai jeda. Kita akan break dulu pemirsa, tetap bersama kami. Oke, baik. Aparat kepolisian sudah melakukan semaksimal mungkin ya. Begitu banyak program-program ya. Yang terakhir ada Sibulan Sikat Pemabuk Jalanan ya. Yang dikatakan bahwa memang kalau ada aduan dan kalau memang didapati mabuk-mabukan begitu akan ditindak. Tindakannya Pak mungkin bisa dijelaskan? Ya, kita melanjutkan tadi, Regina. Bagaimana kalau ada pesta kemudian mabuk, kita kan melihat dulu. Lagi senang-senang tiba-tiba datang ke polisi. Bisa ngamuk juga masyarakat Pak. Yang kita lakukan sebelum masyarakat mengadakan pesta itu kan mereka minta izin dulu ke kepolisian terdekat. Artinya ke Kepolsek melalui Pak Lurah atau Kepala. Nah, itu yang jarang dilakukan sepertinya. Iya, beberapa ini masyarakat jarang lah langsung bikin pesta. Kita sampaikan pestanya juga. Walaupun hanya di rumah Pak, harus izin? Iya, harusnya izin. Minimal memberitahukan. Nah, karena apa? Itu tadi supaya tidak terjadi tindak pidana yang meluas, contoh nanti jadi pengeroyokan, aniaya. Sedangkan data saya tadi tahu sendiri dari aniaya aja 1 tahun sudah 196, jadi meningkat. Nah, ketika sudah ada pemberitahuan, artinya nanti kepolisian akan berpatroli situ. Nah, di patroli itu nanti melihat di lokasi apakah ada kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan tindak pidana terjadi. Itulah namanya polisi harsa. Kehadiran kepolisian dihadirkan sebelum terjadinya tindak pidana. Nanti Sir yang menjelaskan itu teorinya bagaimana. Nah, ketika kepolisian hadir artinya negara hadir di situ dan memastikan acara itu berjalan aman. Kemudian apabila terjadi tindak misalnya ribut-ribut atau orang mabuk atau terjadi perkelahian, masyarakat silakan mengadu ke 112 boleh, 110 yang call centernya Polri juga boleh, atau ke kita yang Rosmo on the road itu kan sudah live langsung dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Silakan. Nanti kita akan melakukan penindakan sesuai dengan porsinya. Artinya kalau memang bisa diselesaikan di situ, kita akan selesaikan. Tapi apabila sudah menimbulkan tindak pidana, misalnya berkelahi, menggunakan sajam, kemudian pengeroyokan sampai terjadinya pembunuhan, otomatis itu akan dilakukan upaya penyidikan lebih lanjut terhadap para pelakunya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin ke Sir Valentino ya, melihat satu dilema ya. Di satu sisi memang minuman keras ini jadi salah satu penyebab ya kejahatan-kejahatan jalanan yang sering terjadi. Di satu sisi banyak juga orang yang menggantungkan hidupnya dari minuman keras ini. Kalau dari Sir Valen bagaimana? Ini kasus yang bukan tit for tat. Bukan masalah kausal ada A jadi B, ada B jadi A. Tidak segampang itu menurut saya. Jika itu di manage dengan baik dan dilihat itu adalah merupakan bagian dari putaran atau ranah ekonomi yang berputar dari sisi masyarakat dan itu ditempatkan di ranahnya yang sebenarnya, menurut saya itu akan menjadi sebuah inovasi dalam usaha kita untuk memutar roda perekonomian yang sebenarnya ini yang saya rencanakan untuk tantang ke pemerintah Kota Manado, kan DPRD dan pemerintah Kota Manado. Angka rata-rata lama sekolah oke, IPM oke, tetapi pertumbuhan ekonomi oke, tetapi pengangguran meningkat. Ini kan adalah masalah-masalah sosial, apalagi ini kota. Nah, dengan demikian menurut saya hal yang perlu di-push adalah putaran ekonomi harus lebih baik sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja.
Nah, jika ini dilihat sebagai bagian dari putaran ekonomi, maka Ya. itu akan berhasil positif. Nah, itu maksudnya cara kita melihat, ranah kita melihat. Tapi sebaliknya, jika dia sudah dilihat sebagai bagian dari penyebab dari masalah sosial, tempatkan dia sebagai akar masalah sosial, bukan putaran ekonomi. Jadi Oke. kita memang harus memilah dengan baik masalah minuman beralkohol ini. Ya. Sudah begitu banyak presiden bahwa ada begitu banyak legalisasi di negara luar misalnya yang bisa berlangsung dengan baik. Ya. Jadi memang kita memang harus kembali sini. Infrastruktur masyarakat. Maksudnya begini. Kita tidak hanya mempersiapkan infrastruktur yuridisnya, perda sudah ada, tapi apakah masyarakat siap untuk menerima kenyataan bahwa minuman beralkohol ini adalah bagian dari kehidupan biasa, meningkatkan ekonomi, bukan sebagai itu bagian yang perlu dieksploitasi dan akhirnya kehilangan kontrol. Apakah masyarakat siap? Ini perlu dilihat juga secara antropologis, sosiologis kan, itu perlu dilihat. Nah ini tantangan dari siapa? Pemerintah daerah menurut saya. Perlu membuat studi lebih lanjut. Ada Bapelitbangda misalnya, buat studi lebih lanjut. Apakah jika kehadiran perda ini mampu tidak masyarakat menerima secara psikologis? Baik. Buat survei misalnya. Nah untuk kepolisian bagi saya formatnya sudah bagus. Dalam arti seperti ini. Dalam keadaan tidak normal, kita harus melompat dengan inovasi. Nah, ini yang sudah dibuat oleh Pak Kasat. Ini saya apresiasi itu Pak Kasat. Itu luar biasa. Tapi kerja memang belum selesai. Inovasi bisa dibuat, tetapi lihat bahwa inovasi dari Pak Kasat ini butuh partisipasi masyarakat yang serius. Betul. Toh? Misalnya dalam ini Rest Mop on the Road kalau tidak salah ya. Nah itu berarti butuh partisipasi positif dari masyarakat. Misalnya memberitahukan jika ada satu hal yang negatif atau cenderung negatif untuk segera diberitahukan dan kemudian mendapatkan respon yang cepat dari Pak Kasat dan jajarannya. Karena ini termasuk problem tingkat laporan masyarakat terhadap tindak kriminalitas kita tidak lebih dari 25%. Berarti kan baru 25%, berarti kesadaran masyarakat untuk menjadi mitra untuk menyelesaikan ini kan belum cukup kuat. Mungkin masyarakat enggan ikut campur begitu enggan atau ikut bagaimana campur, ada masalah menurut saya ya. Kadang-kadang kita tidak mau ikut campur dalam arti mencari aman, tapi justru dengan mencari aman kita gagal menjadi pilar demokrasi. Pilar demokrasi kan kita harus ambil partisipasi. Kita harus ambil partisipasi, tapi itu akan banyak dia punya proses. Karena ketika orang mengambil partisipasi itu dan kemudian diancam oleh orang yang dilapor, itu kan kita harap ya Pak Kasat dengan cepat juga membantu ini. Nah jadi memang tugas belum selesai Pak Kasat. Inovasi yang Pak Kasat buat itu sudah luar biasa, tetapi itu butuh bantuan dari partisipasi masyarakat dan menurut saya tetap pemerintah kota. Pemerintah kota harus membangun supaya indikator-indikator makronya bangkit dengan cepat dan meninggalkan sisi atau ruang sempit bagi perilaku-perilaku kecil tadi, mikro-mikro ini. Mengapa saya bilang mikro? Secara makro sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 angka statistik kriminalitas Indonesia menurun dengan tajam. 2018 270-an ribu. Tahun 2019 2.600-an ribu. Tahun 2020 sudah jadi 200-400-an ribu. Menurun dengan drastis. Tahun 2021 ke 2020 khusus Kota Manado menurun juga menurut Pak Kasat. Itu benar. Tadi saya merujuk ke BPS. Nah, tapi itu gambaran makro. Satu kejadian mikro, apalagi untuk masalah kriminalitas, dia memang memberikan noda yang cukup besar untuk masalah keamanan dan sosial. Nah, kita harus kembali ke usaha pemerintah untuk membangun sebuah kasana yang positif, masyarakat positif, suasana yang positif untuk membangun pemulihan ekonomi lokal lebih cepat. Ini tidak membantu. Kasus-kasus kecil ini tidak membantu. Nah, jadi yang harus seperti ditampar, bekerja keras, semua pilar demokrasi. Bukan hanya penegak hukum, bukan hanya pemerintah kota, masyarakat, akademisi, semua. Karena apa?
jangan pernah melemparkan kesalahan kepada ya tadi itu ya pelaku, Ya. korban. Dia punya kesalahan, tentu tindakan pidana akan dipidana. Itu sudah diatur dalam proses ini. Minuman Sudah. keras sekalipun ya. Ya, itu akan dipidana. Tapi ketika kita membiarkan orang seperti itu melakukan tindakan pidana tanpa usaha preventif dari masyarakat, Oke. kesalahan juga ada pada masyarakat. Oke. Kesalahan juga ada pada masyarakat. Oke, usaha preventif itu begitu penting begitu ya, Sarvalan. Bagaimana tanggapan dari pemerintah kota yang tadi ditantang juga oleh Sarvalan? Kita akan kembali lagi pemirsa, usai jeda tetap bersama kami. Baik, Pak Pimpinan, Pak Adrei, tadi dikatakan Sarvalan juga bahwa ternyata angka pengangguran juga ya, mungkin jadi salah satu faktor kasus kejahatan jalanan ini marak begitu ya terjadi di Kota Manado. Kalau dari Pak Adrei bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih. Kita tidak bisa pungkiri hal seperti ini. Karena pertama kita baru keluar daripada situasi COVID-19. Ya. Dan memang secara otomatis pemerintah pasti memikirkan hal ini. Ya. Untuk bagaimana cari jalan keluar untuk memperkecil angka pengangguran. Ya. Yang pasti itu tanggung jawab memang pemerintah. Nah, Kalau dari sisi regulasi apakah ada aturan bahwa kalau ada investor yang buka misalnya di Manado itu harus mempekerjakan pekerja lokal? nah itu nanti akan ke sana. Oke. Tapi satu tantangan kepada kita orang-orang Manado di Kota Manado ini, apakah SDM kita siap? Oke. Nah, sekarang pemerintah kota yang ada sementara menyiapkan SDM-nya. Oke. Sehingga banyak investor datang, orang Manado siap bekerja. Dan ini sementara mempersiapkan masyarakat Kota Manado. Iya. Ini upaya-upaya pemerintah yang akan memperkecil angka pengangguran nanti. Baik. Ya karena bicara SDM ini Sarvalan ya, tidak bisa dipungkiri juga ya, karena memang saya juga pernah mewawancari pengusaha, contoh hal kecil bahkan untuk tukang sekalipun, tidak sedikit yang lebih memilih dari luar, Pak. Bagaimana tanggapannya? Iya, memang itu kenyataannya jadi. Karena ada sifat-sifat yang kita miliki sebagai orang Manado ini dalam hal tukang ya, banyak tidak sama dengan tenaga kerja di luar. Mereka ulet, mereka kerja sesuai dengan apa yang diminta oleh owner, tapi kita sebaliknya bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan owner. Oke. Jadi kalau misalnya ada tenaga-tenaga dari luar datang untuk bekerja di tempat ini, memang kita tidak bisa menolak karena ini tenaga yang siap kerja. Bahkan kita di Kota Manado tenaga siap kerja, tapi mentalnya rusak. Oke. Jadi hal-hal seperti ini yang pemerintah sudah mengambil langkah untuk mengatasi ke depan. Oke. Sehingga orang-orang seperti ini lagi tidak akan ada. Oke. Artinya cenderung tidak ada lagi mental-mental seperti ini. Oke. Sarvalan selaku tenaga pendidik, bagaimana melihat fenomena SDM yang ada di Kota Manado? Itu jelas tantangan kami juga. Satu hal yang termasuk menantang kami secara jelas di depan mata adalah istilah learning loss dari 2 tahun masa COVID. Kenyataan bahwa kita tertantang karena kompetensi ilmiah akademik mahasiswa yang datang dari lapisan sekolah menengah itu cukup ya boleh dibilang kurang memadai, sehingga memang ada usaha ekstra dari kami dari akademisi juga di dunia pendidikan tinggi untuk mengembalikan learning loss itu. Nah, ini sebenarnya konteks makronya, tapi konteks mikro untuk Kota Manado adalah menyediakan SDM yang potensial, sehingga seluruh pengembangan yang ada di sini bisa dipenuhi oleh SDM dari Manado itu sendiri. Ya. Nah, menurut saya ini kerja politis dan kerja akademis. Kerja politis dalam arti mau tidak mau bargaining dengan investor itu penting.
Bargaining dengan investor itu penting. Kalau kita tahu, kita punya penelitian bahwa memang SDM kita masih perlu dikembangkan, oke, kita atur dalam persen-persen. Berapa persen yang bisa dibawa dari luar, berapa persen yang harus ditarik dari dalam. Dan itu menurut saya kerja politik. Itu bukan kerja akademis. Betul. Kerja akademis adalah memastikan bahwa yang lulusan ini siap kerja. Iya, betul. Nah, tapi harus diingat bahwa keluar dari universitas itu, anak-anak ini kan dia akan berhadapan dengan situasi konkret. Karena itu tantangan dari universitas adalah apakah dia akan memberikan ilmu praktis atau ilmu yang mampu membuat anak-anak berpikir kritis. Melihat apa yang penting dan dia kembangkan sendiri dalam kehidupannya. Nah, saya mau lanjut banyak ini. Masalahnya ketika dia mau melakukan hal seperti itu. Dia datang ke kampus misalnya, ternyata dapat dolah. Toh dari para itu kan. Nah, itu perlu juga kerja dari kepolisian untuk jangan sampai itu terjadi. Jadi ini memang rantai yang Tapi satu hal yang menurut saya penting bagi kehidupan kita di Manado ini. Kita harus rombak masalah pandangan kita kepada thugs. Thugs itu preman-preman. Minta maaf. Kita harus rombak cara berpikir kita. Kita jangan beri tempat. Maksudnya begini, kita harus lihat mereka sebagai bagian dari masyarakat. Karena itu berikan mereka pekerjaan yang layak. Dibandingkan dengan kemudian kadang-kadang minta maaf, mungkin ada preman yang melihat secara nasional, oh ternyata kita bisa jadi politician yang bagus ternyata. Karena disokong oleh entahlah kapital-kapital yang entah datang dari mana dan tiba-tiba dia sudah jadi politisi yang berkoar-koar misalnya. Ini harus dirombak menurut saya. Civil society seharusnya memberikan batasan-batasan supaya yang hadir itu, supaya masyarakat juga melihat bahwa oh ternyata jalur menjadi preman itu bukan hal yang tepat. Jalur yang baik adalah misalnya pendidikan, hidup beragama dengan baik, kebudayaan yang Maksudnya, baik, walaupun preman sosial yang pensiun baik. sudah tobat, jangan dikasih tempat begitu. Menurut kita preman yang pensiun, ya ini cerita yang sedikit joke, tapi setidak-tidaknya mereka mampu memberikan inspirasi bahwa sebaiknya cepat pensiun. Ya, kalau tidak pendidikan yang sampai ke masyarakat ini ya seperti itu. Hidden kurikulumnya, kurikulum yang tak terlihat adalah oh ternyata biar kita tidak selesai SMA, yang penting kita mendapatkan kita pernah membunuh. Dan ketika saya datang, saya dianggap pahlawan, saya hero, superhero. Ini menurut saya justru pandangan yang harus dirombak dalam sistem sosial kita. Kita harus melihat bahwa jalur ini jangan dijadikan jalur resmi. Tapi bukan berarti preman dikucilkan juga. Karena residivis juga biasanya karena merasa tidak nyaman dengan masyarakat, mereka ingin kembali ke penjara. Justru karena itu kerja kita kerja luar biasa. Karena apa? Ini tantangan juga kepada Kemenkumham, bukan langsung ke Kemenkumham. Masalah pemasyarakatan kan, lembaga pemasyarakatan. Apakah kurikulum di dalam benar-benar membuat para residivis ini bisa kembali menjadi manusia yang baik? Itu perlu dipastikan. Saya tidak punya data untuk itu, tapi saya setidaknya itu perlu dipikirkan. Sebaliknya, masyarakat pun perlu mendapatkan sosialisasi yang baik bahwa para residivis itu adalah bagian dari masyarakat. Karena itu prosesnya kan adalah pemasyarakatan. Membawa orang-orang yang sudah melakukan kesalahan menjadi masyarakat biasa lagi. Nah problemnya bagaimana masyarakat bisa percaya kalau seandainya yang tertampak dalam dunia yang kasat mata, yang kelihatan adalah pembunuhan misalnya. Orang juga jadi takut. Nah sehingga memang ini kerja berat bagi kita. Kerja berat bagi kita untuk menghapus stigma bagi para residivis untuk bisa diterima pada masyarakat. Dan saya pikir itu perlu. Namun menurut saya kalau seandainya dia diterima dari masyarakat, kok lama diserap oleh tenaga dunia kerja, ya lama-lama ini bisa jadi problem sosial. Jadi inilah tantangan-tantangan yang maksud saya perlu kita pikirkan. Bukan hanya tantangan kepada kota, kepada penegak hukum dan kepada kita masyarakat untuk membangun ranah yang baik, situasi yang baik, lingkungan yang baik bagi orang untuk bertumbuh dan jangan berikan pola yang buruk. Itu penting, pola yang buruk jangan sampai. Baik. Nah, kalau kita melihat juga ya situasi bahwa memang banyak residivis ini atau preman kambuhan ini masih anak di bawah umur. Anak di bawah umur, Pak, kemudian
mereka seakan-akan berbangga begitu kembali lagi ke penjara, apalagi berlindung di Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak. Makanya harusnya dijatuhi hukuman mungkin berpuluh-puluh tahun, walaupun sudah membunuh, kadang hanya beberapa tahun sudah keluar lagi. Kalau dari Bapak selaku yang ada di lembaga legislatif, apakah perlu ini untuk direvisi atau bagaimana Pak mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak ini? Yang perlu kita pertajam lagi Oke. aturannya. Ya, Karena banyak memang tidak bisa dipungkiri banyak yang berlindung pada ya. usia di bawah kan. Iya, makanya netizen kan suka geram. Harusnya mereka nggak usah Iya. langsung aja gitu, Seperti kan. itu. Jadi mungkin Suruh ke polisi depan ambil tindakan mungkin ke represif. depan pemerintah atau penyelenggara pemerintah akan memikir hal ini. Oke. Karena memang nanti punya dampak yang buruk ke depan kalau hal-hal seperti ini dibiarkan. Iya. Nah, memang kalau menurut saya sebaiknya dikaji lagi dan direvisi. Iya, dalam tanda kutip kan mereka seakan-akan nyaman. Cuman kok 2 tahun, Iya. mungkin 3 tahun bisa Iya, bebas iya, lagi ya. iya, Oke, seperti itu. Pak Kasat bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan fenomena mengenai anak-anak di bawah umur ini. Ya, kalau dari data yang kita punya, kalau saya harus bicara data mengenai pembunuhan yang dapat mengakibatkan meninggalnya dunia, itu rata-rata kalau kita tanya memang awalnya dari miras. Itu tidak bisa dipungkiri Iya. fakta itu. Yang kedua, ketika kita bertanya usianya berapa, itu memang kebanyakan yang didominasi ada usia produktif. Usia produktif itu mulai dari umur 15 sampai 30. Artinya apa? Usia-usia tersebut usia di mana seorang remaja itu mau menunjukkan eksistensinya, Ya, menunjukkan powernya. ya. Ini loh saya, ini loh kita. Nah, ketika dia menunjukkan eksistensinya, kemudian ditambah dengan pemicunya tadi yaitu adanya mengkonsumsi minuman keras, itu tadi akhirnya jadi mana ya namanya Sir, tadi Sir mungkin bisa jelaskan, powernya muncul, jadi Iya. keberanian itu semakin meningkat. Nah, keberanian kemudian didukung dengan dia membawa sajam, Iya. akhirnya terjadilah hal-hal yang negatif, akan melakukan upaya represif, tapi Iya. lebih banyak preemptif dan represif. Preventif itu patroli tadi Ya. atau penyampaian. Tapi ketika dia sudah membawa sajam kemudian berkeliling jalan dan menunjukkan sajamnya, itu sudah menunjukkan bahwa ada bahaya mengancam pada masyarakat. Bisa juga dia melakukan penikaman Ya. atau menyabet, itu otomatis tindakan kita menjadi represif. Artinya apa? Kita amankan dia. Nah, ketika itu kategorinya anak, tetap Baik. undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Seperti itu dia, Regina. Nah, itu dia. Dan tadi kan sudah disinggung juga di awal bahwa ada beberapa daerah zona merah di Kota Manado. Nah, terkait dengan Kamtipmas, apakah memang ada patroli khusus di daerah-daerah ini? Dijawabnya usai jeda, Pak. Tetap bersama kami di Bicara Kawan. Ya oke, masih dari Ibis Kitchen di Jalan Boulevard Manado. Tadi saya menanyakan bahwa memang di Manado ada beberapa zona merah begitu Pak ya. Tadi dikatakan Singkil, kemudian Wenang dan juga Malalayang begitu Pak. Nah, hal ini sudah diketahui apakah memang ada patroli rutin yang ditempatkan di daerah-daerah ini atau bagaimana Pak Kasat? Ya Regina, untuk di Manado kita sudah mempunyai data 3 tempat yang rawan kriminalitas. Yang pertama adalah Wenang, kemudian dilanjutkan Tuminting dan dilanjutkan Singkil. Termasuk untuk di tindak pidana narkoba juga sama, 3 tempat tersebut. Memang di situ sentra pendidikan, sentra ekonomi, kemudian ada tempat pasar, ada tempat berkumpul masyarakat. Artinya memang menjadi sasaran atau lokasi yang cukup menarik banyak masyarakat. Nah, di situ nanti tindak pidana juga akan timbul. Nah, kalau terkait dengan kegiatan kita kepolisian, kita ada patroli layon itu mulai dari jam 8 pagi. Jadi bukan hanya malam, dia pagi juga ada. Kemudian kita ada patroli somat, pajak somat itu untuk patroli yang ke tempat ibadah. Kemudian ada patroli yang khusus lalu lintas. Kemudian untuk kita yang resmob itu khusus di malam hari. Pak siang ada siang, cuman kita nggak menggunakan live. Oke. Karena memang live itu kita gunakan untuk di malam hari. Oke. Nah, kalau di pagi hari karena sudah masih polisi juga banyak, polisi juga beraktivitas, artinya kekuatannya cukup penuh, cukup ada untuk melakukan patroli siang hari. Dan kita juga punya data kejahatan di 3 tempat itu dan termasuk wilayah lagi di Manado itu terjadinya di pukul 00
sampai 05.00. Kejahatan yang dikategorikan menimbulkan rasa tidak aman. Oke. Contoh pencurian, Ya, kemudian aniaya, sajam, sampai berakibat meninggal dunia. oke. Itu terjadi di pukul 00.00 sampai 05.00. Tapi Nah. saya ingin tahu Pak, tadi kan dikatakan beberapa kasus yang terjadi dari tengah malam sampai subuh. Tapi Pak, pelakunya apakah benar memang warga Manado atau banyak juga yang datang dari luar Manado Pak? Dari yang data saya punyai, Mhm. pelakunya warga Manado. Oke, warga Manado Jarang juga ya. didominasi orang luar. Memang Oke. orang Manado itu tadi yang kita punyai kegiatan mengkonsumsi itu. Semua memang diawali dari mengkonsumsi. Tapi itu tadi tidak keseluruhan. Artinya yang tadi bilang tadi itu mikro, artinya kecil di tempat-tempat tertentu dan memang mungkin kepolisian belum sempat patroli. Ya. Nah, tapi kalau dia termonitor kita patroli kayak misalnya kemarin kejadian di Klea, otomatis patroli kita intens ke sana dan itu kita lakukan, termasuk yang resmo on the road itu kita lakukan. Yang kemarin itu ada kejadian di sini, Oke. otomatis mereka mulai jam 10 sampai jam 5 pagi pasti sering patroli di situ. Itulah gunanya peran kita Baik. masyarakat, peran masyarakat sangat penting. Mulai dari keluarga yang dibilang sampai anggota dewan tadi, Pak anggota Iya. dewan bahwa dari keluarga, misalnya keluar mana, ngoni mau kemana malam-malam, Iya. di rumah jo, badiam atau ibadah lah ke gereja atau kumpulan Iya. remaja gereja itu lebih positif. Kemudian lingkungan tadi yang dibilang masyarakat. Kalaulah kita pendidikannya sudah mumpuni, tapi masyarakat di lingkungannya, ayo bagati, Iya. waduh sudah tercampur dia. Makanya harus kita pintar memilah. Orang tua juga perannya sangat penting. Tidak hanya tugas dari kepolisian, khususnya Polresta Manado, tapi pihak dari masyarakat, pemerintah kota, TNI, semua unsur yang di sini harus selain mendukung Baik. untuk menciptakan stabilitas Manado yang aman, damai, tentram, yang sangat kita cintai ini. Dan Terima terakhir kasih. Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Manado. Ya, kami dari Polresta Manado menyampaikan bahwa kita membuka saluran penyampaian pengaduan terkait dengan gangguan Kamtipmas, boleh melalui 112 yang langsung terkoneksi dengan pemerintah Kota Manado, boleh dengan 110 yang difasilitasi oleh Kepolisian Republik Indonesia, boleh juga dengan inovasi kami dari Satreskrim melalui Resmo on the road yang itu kita lakukan di jam-jam kecil, artinya jam 10 malam sampai jam 8, jam 5 pagi. Silakan masyarakat mengadu, kita terima pengaduannya 1 kali 24 jam selama 7 hari. Artinya kita tidak Oke. berhenti bekerja mengamankan Kota Manado yang kita cintai. Luar biasa, selalu standby. Dari Pak Pimpinan DPRD, Pak Adrey, bagaimana? Mungkin ada juga yang berharap Siskamling yang dulu itu dihidupkan kembali. Kalau dari Pak Adrey bagaimana baiknya untuk menjaga Manado tetap aman? Ya, kalau menurut saya apapun yang akan menunjang untuk keamanan Kota Manado kita laksanakan, ya kan? Baik pos kamling maupun patroli yang ada, nah kita akan sangat menunjang. Dan sini juga saya berharap peran dari tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama ini sangat peran sangat besar yang kami harapkan, karena satu sisi, satu ruang masuk adalah dari tokoh-tokoh agama, dari gereja atau dari masjid yang mampu untuk merubah karakter daripada orang-orang tersebut. Dan juga kami sebagai dewan yang ada di Kota Manado dan mungkin pemerintah Kota Manado selalu merancang, selalu menata Kota Manado akan lebih baik. Tetapi ini tidak terlepas dari peran masyarakat Kota Manado. Jadi ketika masyarakat respon dengan apa yang menjadi rancangan DPR, rancangan pemerintah, maka kita bisa pastikan bahwa Kota Manado pasti akan lebih baik ke depan. Oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir, Sir Valen, silakan. Terima kasih Regina. Saya bagi dua pembicaraan saya ke suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur itu saya serahkan ke Pak Kasat. Jadi Pak Kasat dengan segala inovasinya membantu kita di hal yang preventif, secara langsung, menegakkan hukum bagi mencegah tindakan-tindakan kriminal. Nah, itu lapisan suprastruktur. Tapi lapisan infrastruktur ini yang lebih ke dalam ini saya serahkan ke pemerintah kota. Pertama yang perlu diangkat adalah ini, seluruh indikator makro kota itu harus bagus. Supaya kota menjadi kota yang benar-benar kondisi yang baik bagi masyarakat. Kemudian mensinkronkan seluruh kegiatan-kegiatan di masyarakat. Tadi sudah contoh yang baik, masalah keagamaan. Keagamaan kita di
Indonesia Manado ini cukup kita punya indeks toleran yang sangat tinggi. Walaupun kita bukan juara satu lagi, ini catatan. Ini catatan lagi. Kita bukan juara satu lagi. Kita sudah masuk ke wilayah 3. Jadi agak menurun. Nah, tapi setidaknya itu salah satu modal kita. Berarti misalnya para residivis. Apakah tidak ada program-program keagamaan yang membawa mereka masuk ke agama masing-masing? Ada di sini ada ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya ada. Bawa itu ke ruang-ruang seperti ini sehingga mereka seperti diterima secara penuh. Nah, ini salah satu. Di dunia pendidikan juga demikian. Itu lapisan infrastruktur yang saya maksud. Tetapi yang paling penting menurut saya, setiap manusia diberikan kesempatan dan hak untuk mengambil keputusan. Dia harus ambil keputusan. Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa man is a rope or a bridge between a beast or a superhuman. Jadi dia harus putuskan. Dia mau jadi binatang buas bagi yang lain atau dia menjadi superhuman bagi yang lain. Dia yang putuskan. Tetapi kita sebagai teman masyarakatnya membantu dia mengambil keputusan yang benar. Jika dia mengambil keputusan yang salah, bukan hanya dia yang salah. Kita pun salah karena tidak memberikan kondisi yang penting bagi dia mengambil keputusan. Oke, baik, luar biasa. Mari bantu sesama kita ya untuk mengambil keputusan yang tepat begitu ya, Sir Valen. Mari sama-sama kita jaga kota Manado kita tercinta agar Manado tetap aman, tetap damai dan juga menjadi kota toleran ya. Terima kasih banyak untuk para narasumber saya yang luar biasa ya yang sudah bergabung. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua episode kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawanua TV Torang PTV, sampai jumpa.